Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ratu Alvina Inaya dengan NIM 1914175, jurusan Ekonomi Syariah semester 6 kelas B. Nah, dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS, Kewirausahaan dan Bisnis Syariah dengan dosen pengampu Bapak Aan Ansori, Eskom MM. Mengenai cara menawarkan barang bisnis agar laku di e-commerce Shopee. Nah, berikut ini tahapan-tahapannya teman-teman, jangan lupa disimak sampai akhir. Oke, mungkin langsung saja ya teman-teman. Di sini ada beberapa tahapan yang teman-teman harus ketahui agar produk atau bisnis teman-teman itu laku di Shopee. Untuk pertama-tama tentu saja ya teman-teman harus masuk ke aplikasi Shopee-nya terlebih dahulu. Teman-teman bisa langsung klik ke atau buka profil saya. Kemudian teman-teman bisa masuk ke toko saya yang ada di sebelah kiri atas ya teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman toko yang dimana saya ini mempunyai toko yang namanya Inaya25_ yang dimana di sini juga saya menjual suatu produk kacamata ya teman-teman. Nah, untuk tahapan pertama teman-teman itu harus memperhatikan masalah harga. Jadi untuk pemula disarankan ya teman-teman jangan terlalu memasang harga tinggi terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi teman-teman ini ketika menjual suatu produk, contohnya saya ini menjual produk kacamata ya teman-teman, tentu harus analisis masalah harga dari toko lain ya teman-teman, agar kita bisa mematokkan harga produk kita sendiri. Untuk cara analisis harga dari toko lain, kita bisa aja langsung kembali terus ke beranda, terus kita ketik aja ya, karena saya menjual kacamata gaya, kita ketik kacamata gaya, lalu search. Nah, di sini ada beberapa toko yang menjual produk kacamata ya, dan tentunya harganya bermacam-macam ya teman-teman. Jadi kita analisis ya masalah harganya, yang dimana di sini ada yang dimulai dari yang harganya 4.000, 5.000, 8.000 hingga seterusnya ya teman-teman. Jadi dengan cara ini kita bisa mematokkan harga produk yang teman-teman punya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah mempunyai tokonya itu sudah mempunyai rating yang tinggi, terus udah laku jualannya, mungkin teman-teman juga masih bisa dipertimbangkan lagi mengenai harganya. Karena kan konsumen itu lebih suka harga yang murah dengan kualitas yang tinggi ya teman-teman. Mungkin itu tahapan pertama mengenai harga yang harus diperhatikan. Teman-teman, kita masuk ke tahapan 2. Jadi di tahapan 2 ini kita harus memperhatikan jasa kirim ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah masuk ke beranda toko saya. Kita tinggal scroll aja ya teman-teman, lalu kita cari jasa kirim saya. Nah, setelah itu di sini kita kalau misalkan teman-teman ingin ramai dengan konsumen, jangan terlalu dibatasi ya di bagian ekspedisi pengirimannya. Jadi teman-teman ini bisa aktifkan pilihan COD ataupun ekspedisi pengiriman lainnya. Nah, di sini juga ya teman-teman kita lihat ya banyak kategori yang dimana ada reguler atau cashless, ada hemat, ada kargo, ada someday, ada instan, ada next day, dan ada juga self collection. Nah, teman-teman bisa langsung saja aktifkan yang sesuai teman-teman inginkan. Nah, semakin banyak ekspedisi pengiriman yang diaktifkan, maka tentu saja ya akan mempermudah untuk konsumen ini membeli suatu produk kita. Jadi contohnya itu ketika si konsumen itu sudah suka dengan produk kita, akan tetapi si ekspedisi pengirimannya ini tidak mendukung atau terlalu jauh dari alamat konsumen. Nah, tentu saja hal itu bisa mempengaruhi keputusan si konsumen ya teman-teman untuk membeli suatu produk kita. Jadi teman-teman jangan membatasi untuk jasa pengiriman toko, dan teman-teman juga harus memilih ekspedisi pengiriman yang tentunya itu dekat dengan alamat rumah kita ya, agar ketika kita mengantar paket ke jasa pengiriman barang itu tidak perlu jauh-jauh untuk datang ke tempat tersebut dan tidak
mempersulit kita ya untuk mengantar barangnya teman-teman. Mungkin itu tahapan 2 yang harus kita perhatikan mengenai jasa kirim. Oke teman-teman, kita langsung saja ya beralih ke tahapan 3, dan di sini saya sudah ada di beranda toko saya. Kita cari di tahapan 3 ini kita mengenai tentang promosi toko. Nah, langsung saja ya kita scroll ke bawah cari promosi toko. Lalu diketuk saja ya teman-teman. Nah, di sini terlihat ya ada 2 kategori. Yang pertama itu ada rekomendasi Shopee dan juga ada promosi saya. Yang dimana rekomendasi Shopee ini ada voucher dan ada juga promo toko. Sedangkan di promosi saya ini ada voucher ikuti toko, ada paket diskon, ada koin penjual, dan juga ada promo Shopee dan ada juga promo ongkir toko. Nah, mungkin di sini saya akan memberi contoh salah satu saja ya untuk mendaftarkan promo toko saya. Jadi di sini saya lebih memilih untuk membuat voucher. Kita ketuk saja ya ke di rekomendasi Shopee yang voucher. Oke, di sini ada tulisan buat voucher baru, kita klik, dan di sini ada pilihan buat voucher toko atau buat voucher produk, dan saya memilih untuk buat voucher produk. Kita ketuk. Nah, karena di sini tipe voucher udah diisi ya buat voucher toko, kita namain saja nama vouchernya voucher apa. Kita namain voucher RAI 25. Terus kode vouchernya saya 1 2 3 4 sampai 5 saja ya, teman-teman. 1 2 3 saja deh. Di sini tanggal mulai kita ini untuk tanggal mulai ini harus di hari yang diinginkan ya, yang harus misalkan kita daftarnya sekarang berarti harus di tanggal sekarang ya teman-teman. Lalu tanggal selesainya baru kita bisa atur mau sampai tanggal berapa, dan saya memilih tanggal sampai tanggal 7 Juni ya teman-teman. Lalu di sini ada tipe diskon, kita ada 3 pilihan ya. Saya memilih diskon persentase saja, dimana untuk masukkan nilai diskonnya itu sebesar 10%. Untuk maksimal diskon ini untuk yang belanja sebesar 300.000 misalkan. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang membeli di toko teman-teman sebesar 300 itu nanti akan mendapatkan diskon 10% ya teman-teman. Mungkin itu sudah, kita langsung saja simpan. Terus sini ada minimum pembelian. Minimum pembelian aku masukkan 100.000 saja ya teman-teman, cukup. Di sini ada kuota pemakaiannya, jadi dipakai bisa 5 kali saja teman-teman. Dan sini ada penempatan voucher, tampilkan di semua halaman, sudah saja. Oke, kita langsung saja simpan ya teman-teman. Nah, di sini langsung ada ya teman-teman, langsung ke save buat vouchernya, yang dimana diskon 10%. Nah, kalau misalkan ingin diubah atau dihapus teman-teman bisa. Mungkin tahapan 3 itu mengenai promo toko ya teman-teman. Jadi promo toko ini tentu saja ya akan menarik si konsumen, sehingga konsumen ini ingin membeli produk kita. Jadi settingan-settingan seperti ini harus dimanfaatkan dengan baik ya teman-teman. Mungkin itu saja di tahapan 3. Oke teman-teman, kita lanjut di tahapan terakhir, yaitu tahap keempat mengenai iklan Shopee. Nah, di sini saya sudah ada di beranda toko saya ya. Kita scroll aja dan cari iklan Shopee. Nah, di sini sudah ada ya iklan Shopee, tinggal diklik ya teman-teman. Nah, iklan Shopee ini paling penting ya teman-teman agar produk kita ini laku. Akan tetapi iklan Shopee ini memerlukan budget ya teman-teman. Karena di sini budget saya masih 0 ya teman-teman. Jadi saya tidak bisa untuk daftar iklan Shopee ini. Jadi jika teman-teman ingin membuat iklan Shopee ini harus mengisi saldo ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengisi saldo itu dengan minimal jumlahnya itu sebesar 25.000 dan maksimalnya itu sampai 50 juta. Nah, jadi silakan ya teman-teman bisa memasang iklan produk di sini untuk yang pemula.
tentunya ini sangat membantu ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman nanti daftar, teman-teman nanti di sini bisa melihat ya statistik keseluruhan selama teman-teman daftar. Misalkan di sini 1 minggu terakhir. Nah, bisa dilihat dari hari ini, kemarin, 1 minggu terakhir, 1 bulan terakhir, dan 3 bulan terakhir. Nah, ini saya kembali ke beranda ya. Jika teman-teman nanti memasang iklan Shopee ini gambarannya ya teman-teman. Contohnya kacamata gaya. Kita search. Nah, ketika teman-teman daftar di iklan Shopee, nah nanti produk teman-teman ini akan muncul di barisan pertama. Nah, dan di produk teman-teman, di fotonya itu ada tulisan iklannya ya teman-teman. Nah, mungkin itu aja tahapan terakhir mengenai iklan Shopee. Oke, karena tidak ada tahapan lagi ya teman-teman. Dari 4 tahapan itu, yang pertama ada tahapan mengenai harga, terus ada mengenai jasa kirim, ada mengenai promosi toko, dan ada tahapan iklan Shopee. Nah, mungkin itu tahapan-tahapan yang bisa saya sampaikan di video kali ini ya teman-teman, agar bisnis kita itu laku di e-commerce Shopee ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.